Terima kasih Bu Meryem. Selamat pagi Bu Regina, para pendoa yang terkasih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hari ini saya ingin membagikan eh, mengenai Allah Bapa. Allah Bapa untuk seluruh umat manusia. Bapa berbicara kepada anak-anaknya. Buku Bapak berbicara kepada anak-anaknya telah mendapat imprimatur di tahun 1989. Ini tulisan ditulis oleh Philip Ilsley. Dia ngambil kutipan dari visionary seorang suster. Saya teruskan ya untuk membagikannya. Buku mengenai Bapak berbicara kepada anak-anaknya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah gereja wahyu pribadi dari Bapa disahkan. Kita semua harus merasa sangat diberkati bahwa ini untuk zaman kita, zaman di mana kita hidup sekarang. Allah Bapa seluruh umat manusia pada tahun 1932, Allah Bapa menampakkan diri kepada seorang biarawati bernama Mother Eugenia Rovisa. Menurut saya, beliau adalah salah satu tokoh terkemuka di zaman kita. Apa yang dicapai biarawati ini dalam hidupnya sungguh luar biasa. Ia adalah cahaya yang diberikan oleh Bapa kepada dunia di masa kekacauan dan kegelapan. Sehingga kita semua dapat melihat jalan yang harus kita tempuh. Ia lahir di sebuah kota kecil di Provinsi Bergamo, Italia, pada tanggal 4 September tahun 1907. Ia berasal dari keluarga yang sangat miskin dan hanya menerima pendidikan dasar. Ia sangat mengingatkan kita pada Santa Maria Faustina. Ia bergabung dengan suster-suster Bunda Maria para Rasul pada usia 20 tahun. Disinilah kepribadiannya yang karismatik berkembang, yang membawanya terpilih sebagai Mother General dari Ordo Sedunia ini pada usia 25 tahun. Wanita hebat ini membuka lebih dari 70 pusat yang masing-masing memiliki rumah sakit, sekolah, dan gereja di daerah terpencil di Afrika, Asia, dan Eropa. Wanita inilah yang menemukan obat pertama untuk menyembuhkan penyakit kusta dengan mengekstraknya dari biji tanaman tropis. Obat ini kemudian dipelajari dan dikembangkan lebih lanjut oleh Institut Pasteur di Paris. Selama periode tahun 1939 sampai 1941, ia merancang dan merencanakan proyek kota kusta di Pantai Gading. Pusat ini sangat besar, mencakup area seluas lebih dari 200.000 mil persegi. Dan hingga kini tetap menjadi salah satu pusat terkemuka di bidangnya. Dan Anda dapat memahami dari kehidupannya mengapa Allah Bapa memilihnya untuk mengungkapkan pesan-pesannya dari warisan terpentingnya bagi kita semua saat ini adalah pesan-pesan yang diberikan kepadanya oleh Allah Bapa untuk seluruh umat manusia yang menampakkan diri kepadanya pada tanggal 1 Juli 1932, dan hari itu adalah hari raya darah mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa ingin lebih dikenal dan dicintai.
Ia ingin orang-orang dari setiap kebangsaan dan dari setiap kepercayaan atau tanpa kepercayaan menyadari bahwa ia adalah Bapa dari seluruh umat manusia dan bahwa ia mengasihi dan peduli kepada setiap orang. Bapa berkata, "Aku telah memilih hari ini untuk memulai pekerjaanku di antara manusia, karena hari ini adalah hari raya darah mulia putraku Yesus. Aku bermaksud untuk membasuh pekerjaan yang aku mulai dengan darah ini, sehingga dapat menghasilkan buah yang besar di antara seluruh umat manusia. Sadarilah, hai manusia, bahwa sejak kekekalan aku hanya memiliki satu keinginan untuk memperkenalkan diriku kepada semua manusia dan untuk dicintai oleh mereka. Apakah Anda menginginkan bukti otentik dari keinginan yang baru saja saya ungkapkan ini? Mengapa saya memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel dan tabut perjanjian? Jika bukan untuk datang dan tinggal sebagai seorang bapa, seorang saudara, seorang sahabat dekat dengan makhluk ciptaanku, ini selalu menjadi keinginanku yang mendalam. Meskipun demikian, Bapa berfirman, mereka telah melupakan aku dan menyinggung aku dengan dosa yang tak terhitung jumlahnya. Aku memberi Musa 10 perintah. Mereka seharusnya mentaati perintah-perintah ini dan dengan demikian mengingat Bapa mereka yang maha baik. Semua ini dilupakan dan manusia jatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Sedikit demi sedikit mereka melupakan aku dan menumpuk penghinaan terhadap aku. Namun kasihku kepada manusia-manusia ini, anak-anakku, tidak pernah benar-benar berhenti. Ketika aku menyadari bahwa baik para patriark maupun para nabi tidak mampu membuat aku dikenal dan dicintai oleh manusia, aku memutuskan untuk datang sendiri. Allah Bapa memberitahu kita bahwa ia akan datang sendiri. Aku telah memutuskan untuk datang sendiri. Aku dapat memahami kelemahan anak-anakku. Karena itu aku meminta putraku Yesus untuk memberi mereka sarana untuk bangkit kembali setelah mereka jatuh. Sarana ini akan membantu mereka menyucikan diri dari dosa-dosa mereka, sehingga mereka tetap dapat menjadi anak-anak kasihku. Inilah 7 sakramen gereja Katolik. Dan inilah sarana terbesar kelas keselamatan Anda. Aku telah melimpahkan karunia-karunia ini kepada Anda dengan rahmat khusus selama lebih dari 20 abad. Tetapi dengan hasil yang menyedihkan, aku akan mengampuni Anda setelah Anda bertobat. Bahkan jika dosa-dosa Anda seburuk lumpur, kepercayaan Anda, kasih Anda akan membuat aku melupakannya. Aku adil, benar, itu benar. Tetapi aku ingin seluruh manusia tahu bahwa kasih membayar segalanya. Dengan kata lain, Bapak berkata, kejahatan besar, dosa besar dapat ditebus dengan tindakan kecil kasih, belas kasih, kebaikan, dan pengampunan. Ini adalah
salah satu cara yang sangat ringan untuk memandang penghakimanku tanpa kecuali. Kamu harus datang kepadaku. Kamu harus mengasihiku. Aku dekat denganmu. Kamu harus mengasihiku dan menghormatiku, sehingga kamu tidak akan dihakimi, atau lebih tepatnya, kamu akan dihakimi dengan kasih dan belas kasih yang tak terbatas. Tetapi yang aku butuhkan adalah ketaatan yang setia terhadap 10 perintah yang telah kuberikan kepada gereja, agar kalian semua menjadi makhluk yang berakal sehat dan tidak seperti binatang buas, dan agar kalian memelihara harta karun, yaitu jiwa yang telah kuberikan kepada kalian, yang dibalut dengan keindahan ilahi yang sempurna. Penulis menulis lagi, sahabat-sahabatku, Bapak memberitahu kita semua hanya melalui perbuatan kasih, kebaikan, belas kasihan, dan pengampunan dosa-dosa kita dapat diampuni. Kasih membayar segalanya. Jadi marilah kita semua hari ini berusaha keras dalam hidup ini untuk menjalani 10 perintah gereja dan berusaha untuk menyelesaikan semua yang kita lakukan dengan kasih kesempurnaan yang besar. Besok kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Kita tutup dalam satu kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih.